Dua rumah di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara hangus terbakar pada Jumat dini hari. Nasnya lagi pemirsa, ini ada satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya tewas dalam peristiwa tersebut. Warga di Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan dua rumah dini hari tadi. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba dan berusaha memadamkan api. Petugas mengerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Nahasnya dalam peristiwa ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta dua orang anak yang berusia 8 dan 3 tahun meninggal. Korban terjebak di dalam rumah karena api semakin membesar. Tugas damkar menemukan jasad keempat korban dalam kondisi tengah bersamaan. Jadi yang korban ada empat suami istri terus dua anak. Untuk penyebabnya sendiri Pak? Penyebabnya kita menentukan sementara jadi nanti kita masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berapa bangunan Pak yang kebakar? Ada 4 kali 10, yang satunya 3 kali 3. Ya. Untuk unit sendiri Pak? Dan pemirsa, kita terhubung dengan Faisal Rinaldi di lokasi kebakaran. Selamat pagi Faisal. Faisal, pukul berapa api berhasil dipadamkan oleh petugas? Ya, Pram, Arista dan juga pemirsa, memang terkait pukul berapa api berhasil dipadamkan. Tadi mendapatkan informasi bahwa api berhasil dipadamkan pada pukul 4 pagi tadi, di mana kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2 atau pukul dini hari tadi. Nah, untuk informasi yang tadi Anda sampaikan, Pram dan juga Arista, memang sebelumnya diinformasikan ada 2 rumah yang terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada dini hari. Namun dari pantauan kami di sini, Arista, nampaknya lebih dari 2 rumah yang terdampak akibat kebakaran di Jalan Papanggo 3B ini. Pantauan kami di sini, Pram dan juga Arista, bahwa ada sekitar 5 rumah yang terdampak akibat dilalap si jago merah. Dan lokasi yang kami tunjukkan ini, Pram dan juga Arista, merupakan titik terparah atau bangunan terparah yang terbakar oleh api, di mana ini Anda bisa melihat sendiri untuk bentukannya memang sudah tak terlihat lagi seperti bangunan. Seluruh rumah ini ludes terbakar dan juga tak tersisa sedikit pun. Dan informasi juga, Pram dan juga Arista, di rumah ini pula satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan juga kedua anaknya ini ditemukan tewas meninggal dunia akibat ataupun tak sempat untuk menyelamatkan diri. Nah, untuk jenazah memang ditemukan di bagian atas, Pram dan juga Arista, tepatnya di bagian kamar, di mana keempat orang yang ditemukan meninggal dunia ini tidak sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri dikarenakan api sudah berkobar sangat besar semalam. Nah, Pram dan juga Arista, tak hanya bangunan ini saja, memang tadi kami menyebutkan ada bangunan lain yang juga terbakar ataupun terdampak akibat kebakaran ini. Ada di seberangnya ini juga Arista dan juga Pram. Ini Anda bisa melihat di layar kaca Anda bahwa memang api pada semalam ini nampak menyeberang jalan. Nah, ini disebabkan memang karena angin yang terjadi semalam ini begitu besar. Nih, kita akan mendekat sedikit, Pram, Arista dan juga pemirsa, di mana ini di seberang rumah yang tadi kami sampaikan yang merupakan titik api berasal. Ini ada 3 rumah kontrakan yang terbakar dilalap api atau si jago merah pada dini hari tadi. Ini Anda bisa melihat untuk kondisinya saat ini sudah dilintasi dengan garis polisi, dan ini yang saya tunjukkan adalah rumah
yang posisinya paling belakang atau yang bisa kami katakan paling jauh dari titik api berasal. Namun untuk kondisinya ini Anda bisa lihat sendiri, bisa separah ini. Artinya Pram dan juga Arista, untuk api yang membakar sejumlah rumah di sini memang bisa kami katakan cukup besar. Dan untuk saat ini kami update kembali Pram, Arista dan juga pemirsa, memang tadi kami sempat menyampaikan bahwa untuk di titik pertama atau di rumah yang terbakar memang sempat ada korban yang berhasil menyelamatkan diri, di mana korban yang berhasil menyelamatkan diri ini diketahui lompat dari atas kamar atau dari jendela kamar ke bawah, dan untuk saat ini informasinya sudah dalam penanganan di salah satu rumah sakit terdekat yang berada di kawasan ini. Nah, Arista, Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa dalam kebakaran semalam memang terjadi sekitar pukul 2 malam tadi, dan api berhasil dipadamkan kurang lebih selama 1 jam yang membawa lebih dari 10 pemadam kebakaran yang berhasil menyelamatkan atau memadamkan api yang membakar di sini. Dan tentunya Pram, Arista dan juga pemirsa, kita mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada para keluarga yang ditinggalkan akibat dari peristiwa kebakaran yang terjadi di sini. Demikian Pram, Arista, laporan dari tempat kejadian. Kami kembalikan ke studio. Ya, Faisal, ini sebanyak 5 rumah juga alami kebakaran dan rusak parah. Tadi kalau menurut pandangan dari TV, rekan Faisal, bagaimana nasib para penghuninya sekarang saat ini seperti apa? Ya, Pram, memang untuk para penghuni yang selain di rumah ini yang tadi kami jelaskan atau kami tunjukkan, memang untuk di 3 rumah kontrakan yang juga terdampak akibat kebakaran ini, para penghuninya memang saat ini diketahui untuk mengungsi sementara di salah satu musola terdekat yang ada di kawasan ini. Tadi kami juga sempat mengobrol sebentar kepada salah satu korban yang terdampak akibat peristiwa ini, di mana tidak ada barang-barang yang berhasil diselamatkan, alias hanya dirinya saja atau jiwanya saja yang berhasil diselamatkan akibat kebakaran yang terjadi pada semalam, Pram, atau dini hari tadi. Baik, Faisal, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas, Faisal. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang DPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan saat ini penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran uang atau money changer karena pada bandar judi online ini melakukan pembayaran melalui 2 tempat penukaran uang tersebut. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 warga sipil. Saat ini penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui 2 tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kombes Ade Ari juga mengatakan keterlibatan AK dan beberapa orang rekannya yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi didasari oleh SOP baru yang memperbolehkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Hingga saat ini, penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sedangkan 4 orang lain yang merupakan warga sipil. Dan untuk 2 DPO masih diburu oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di mana seorang pelajar disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya ketika berpapasan menggunakan sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Nah, akibat penyiraman air keras ini, pemirsa, mata kanan korban nyaris buta.
MF, pelajar berusia 16 tahun ini, nyaris buta pada mata kanannya usai disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, saat berpapasan dengan para pelaku menggunakan sepeda motor sepulang sekolah. Tak lama polisi meringkus 3 pelaku berinisial AFY, FS, dan FTI. Satu di antaranya ditahan, sementara 2 lainnya dititipkan di panti rehabilitasi anak karena masih di bawah umur. Polisi menyebut para pelaku melakukan aksi mereka secara acak hanya demi eksistensi. Jadi tidak mengacu pada inisial ini atau siapa, tidak. Dia hanya rangkap saja jalan bersama temannya sambil membawa siapapun yang dia temui di jalan akan dia siram. Nah, kebetulan korban inilah yang bertemu berpapasan di jalan kemudian disiram. Korban lagi jalan atau naik motor? Naik motor. Dalam kondisi naik motor bertiga disiram oleh pelaku yang duduk paling belakang atas nama AF. Dari tangan para pelaku, petugas minta barang bukti sejumlah pakaian termasuk seragam dan 1 botol kaca yang digunakan untuk menyiram air keras. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan tim SAR gabungan yang terus berusaha mengevakuasi warga yang terjebak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Bahkan dalam kondisi mobil dipenuhi abu vulkanik, tim SAR terus membantu warga yang terjebak menuju titik pengungsian. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak saat terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mobil tim SAR tampak dipenuhi abu vulkanik saat menyelamatkan sejumlah warga. Tim SAR berhasil evakuasi seorang nenek yang mengalami stroke di desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, menuju posko desa Kongan. Saat proses evakuasi, tim SAR sempat terjebak kegelapan karena erupsi sedang terjadi. Mobil hancur, parah. Pada waktu yang sama, tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga desa Lewotobi, Kecamatan Ilegura. Mereka dibawa ke titik pengungsian desa Konga, Kecamatan Titehena. Berdasarkan data BPBD, total pengungsi erupsi Lewotobi mencapai 5.816 orang yang tersebar di 4 titik pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana suasana pengungsian dari para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi? Ada rekan kami Joni Nura di Desa Lewolaga, Kecamatan Titiena, Flores Timur. Selamat pagi Bung Joni. Bung Joni, bagaimana kondisi Gunung Lewotobi pagi hari ini? Apakah masih erupsi? Baik, Pram dan Arista, dapat saya sampaikan bahwa hingga saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih terjadi erupsi. Ketinggian abu sendiri mencapai 2.500. Mungkin pemirsa bisa melihat sendiri di belakang saya sedang terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dapat saya sampaikan bahwa jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sendiri terus bertambah. Hingga siang ini jumlah pengungsi sudah mencapai 8.436 jiwa yang sudah mengungsi di 4 titik yang disediakan oleh Pemda Flores Timur sendiri. Bahkan data yang kami dapat, sejumlah pengungsi hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Flores Timur maupun pemerintah pusat. Sehingga mereka membangun tenda dan tidur di kebun. Pram dan Rista. Ya, rekan Joni, kabarnya masih ada sejumlah warga yang terisolir karena imbas dari erupsi. Lalu bagaimana nasib mereka saat ini, rekan Joni Nura? Baik, Pram. Kemarin siang terjadi erupsi yang cukup besar dengan ketinggian kolom abu mencapai dengan 8.000 dan guguran awan panas mencapai 3 km. Sejumlah warga yang berada di kaki gunung terjebak. Hingga malam tadi kami mendapat informasi bahwa sejumlah warga meminta pertolongan melalui tim SAR, meminta untuk mereka dievakuasi ke pos pengungsian yang ada. Namun tim SAR dan tim SAR gabungan belum bisa melakukan karena pada malam hari masih terjadi erupsi dan lontaran lava pijar yang turun pada malam hari. Sehingga mungkin rencana pagi ini tim SAR akan kembali melakukan evakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di bawah kaki gunung. Pram dan Arista.
Joni, lebih dari 8.000 warga mulai mengungsi, lantas untuk titik-titik pengungsiannya ini belum mendapatkan bantuan. Lantas dari warga sekitar apakah sudah ada yang memberikan bantuan swadaya kepada para pengungsi? Baik, dapat saya sampaikan bahwa warga yang tidak terdampak erupsi Gunung Lewotobi sendiri sudah mulai membantu rekan mereka atau keluarga mereka yang mengungsi di lokasi mereka dengan mereka memberi bantuan berupa beras, mie, dan ubi-ubian yang ada mereka miliki sehingga para pengungsi bisa dapat konsumsi pemberian dari masyarakat itu sendiri. Pram dan Alista. Hingga hari ini rekan Joni Nura, ini jumlah korban jiwa yang dikatakan sudah didata meninggal dunia sudah berapa orang rekan Joni Nura? Baik, korban jiwa yang meninggal totalnya sudah mencapai 10 orang, Pram dan Alista. Lalu apakah ada korban-korban luka dan saat ini seperti apa kondisinya rekan Joni? Baik, ada sejumlah korban yang luka-luka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Flores Timur dan ada juga warga yang luka ringan dirawat di rumah keluarga mereka masing atau puskesmas terdekat. Pram dan Alista. Baik, Joni. Baik, rekan Joni Nura, lalu bagaimana dengan kondisi pengungsian saat ini? Kebutuhan apa yang dibutuhkan para pengungsi untuk hari ini? Baik, Pram dan Alista. Yang dapat saya sampaikan bahwa pengungsi sangat membutuhkan kebutuhan pokok seperti beras, makanan-makanan, popok bayi, susu bayi, dan alas tidur. Sehingga mereka mengharapkan agar Pemda segera memberikan bantuan itu kepada mereka karena mereka sudah 5 hari mengungsi di kamp pengungsian. Tapi kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan bayi dan balita belum tersentuh oleh bantuan dari pihak pemerintah Pemda Flores Timur sendiri dan Baik, terima kasih banyak informasinya Joni. Semoga dengan laporan Anda ini dari pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang memang sangat diperlukan bagi para pengungsi. Terima kasih banyak Joni. Ya pemirsa, tidak hanya Gunung Lewotobi, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini juga kembali erupsi. Ya, kencangnya suara erupsi ditambah guncangan membuat warga di bawah gunung terkejut. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali meletus. Asap hitam pekat terlihat keluar dari kawah di puncak gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Asap kolom abu letusan yang diperkirakan mencapai 1.000 meter membumbung tinggi ke udara dengan durasi letusan yang cukup lama. Letusan yang disusul turunnya hujan abu vulkanik membuat aktivitas warga di kawasan sekitar kaki Gunung Merapi terganggu. Tiupan angin membuat hujan abu vulkanik turun di kawasan Canduang hingga kota Bukit Tinggi. Dan di sini memang masyarakat juga agak khawatir karena beberapa hari terakhir ini selalu meletus dan selalu erupsi dan bahkan tadi pagi pun cukup besar. Dan juga sampai abu vulkanik sampai ke daerah kami dan bahkan melebihi. Dan radius kami sekarang ada di 8,2 dari kawah Verbek. Petugas pos pengamat Gunung Api Merapi mencatat ketinggian kolom abu erupsi tidak teramati karena tertutup awan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi letusan cukup lama, mencapai 4 menit 35 detik. Status Gunung Merapi kini dinaikkan dari waspada atau berada pada level 2 menjadi siaga atau level 3. Dengan status siaga atau level 3 ini, warga dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi masih mengenai Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT yang masih terus erupsi pada Kamis kemarin pemirsa. Ya pemirsa, di mana ini ketinggian kolom abu pun sudah mencapai 2.500 meter dari mulut kawah dan di mana warga pun diminta untuk tetap waspada. Barat daya. Kondisi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2.500 meter di atas puncak.
Kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi sementara kurang lebih 4 menit 44 detik. Saat ini, Gunung Leotobi Laki-Laki berada pada status level 4 atau awas. Dengan aktivitas ini menjadi pertanda erupsi masih akan terjadi. Erupsi ya, tadi jam 12 Mas. Walaupun itu bersifat erupsi vulkanik dengan itu masih menjadi pertanda bahwa erupsi masih terjadi. Akibat pergerakan Gunung Leotobi Laki-Laki yang terus meningkat, warga diminta tidak beraktivitas radius 7 km dari kaki Gunung Leotobi Laki-Laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Leotobi Laki-Laki memakai masker, penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban kekejian pelaku begal di kawasan industri Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, meski pelaku ini gagal merampas barang berharga milik korban, pemirsa, namun korban alami sejumlah luka senjata tajam akibat dianiaya oleh pelaku. Seorang pengendara wanita diadang kawanan begal bersenjata tajam di kawasan industri MM 2100 Cibitung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 3 dini hari. Korban sengaja membelokkan sepeda motornya ke sebuah perusahaan untuk meminta tolong kepada satpam yang bertugas. Upayanya membuahkan hasil meski korban mendapat penganiayaan dengan senjata tajam. Kedua pelaku kabur sebelum sempat merampas motor korban saat dua satpam datang. Sementara korban mengalami luka di lengan kanannya. Mendengar teriakan minta tolong dan saya cek, itu ternyata ada percobaan pembegalan. Barang-barang. Untuk barang alhamdulillah nggak ada yang terambil, cuma dia mengalami luka sabetan sebagian di tangan kanannya dia. Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolsek Cikarang Barat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ini karena malu melahirkan tanpa suami, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur menyembunyikan bayi yang dilahirkan di dalam panci di sebuah lemari pakaian. Bayi perempuan itu pun akhirnya meninggal dunia, pemirsa. Tak kuat menanggung malu karena hamil di luar nikah, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur tega membunuh anak yang baru ia lahirkan. Ia pun harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan warga. Peristiwa ini terungkap saat tersangka alami pendarahan dan harus dibawa ke dokter, namun ia tak mengaku melahirkan bayi. Tak percaya dengan pengakuan tersangka, polisi menggeledah rumah dan menemukan sosok bayi disembunyikan dalam panci di lemari. Hasil penyelidikan polisi, bayi itu alami memar dan patah tulang, diduga karena dilahirkan paksa oleh sang ibu. Ditemukan posisinya di dalam lemari, di dalam panci, lemari milik tersangka, dan yang menemukan pertama kali yaitu yang mengangkat panci beserta bayi itu saudari SL itu yang merupakan salah satu keluarga. Bayi malang tersebut diduga kuat hasil hubungan gelap tersangka dengan seorang pria berinisial MR. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan lengkap pengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029. Salah satunya adalah susunan wakil ketua Partai Golkar. Pengumuman ini disampaikan Bahlil di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Kamis sore. Pemilihan pengurus ini atas pertimbangan berbagai aspek. Selain itu, Bahlil menyebut susunan kepengurusan juga memperhatikan masukan dari organisasi hingga organisasi sayap Partai Golkar. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengumumkan posisi wakil ketua umum, ketua bidang, hingga sekretaris bidang DPP Golkar. Ketua Bidang Hubungan Ormas, Saudara isu apa yang teman-teman dengar untuk bahwa mantan Presiden Republik Indonesia nomor 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus.
Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa. Seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, Prabowo ini memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah dan seluruh pimpinan lembaga. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024. Rakornas dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pengarahan langsung kepada para peserta Rakornas secara tertutup. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih. Tahun ini Rakornas Forkopimda 2024 memiliki tema implementasi Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Isalia Nur Rahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Bobi Nasution melapor ke polisi usai mobil yang ditumpangi calon gubernur Sumatera Utara itu dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ya, pemirsa, insiden ini terjadi usai gelaran debat publik kedua calon gubernur Sumatera Utara. Video amatir merekam keriuhan pendukung paslon di luar lokasi debat kedua pemilihan gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara di Hotel Santika Medan Rabu malam. Pendukung masing-masing paslon yang menunggu di simpang Jalan Pengadilan dan Jalan Kapten Maulana Lubis saling bertorak hingga melempar botol air mineral. Sekelompok orang tak dikenal kemudian melempari mobil yang ditumpangi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Meski dikawal polisi, mobil calon gubernur Sumatera Utara ini pun tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden tersebut, tim kuasa hukum pasangan Bobi Surya membuat laporan ke Polrestabes Medan. Mobil menantu Presiden ke-7 RI Jokowi ini pun tetap berjalan bersama rombongan mobil lainnya di tengah kericuhan massa dengan dikawal pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri dialog terbuka dengan warga Jakarta. Ya, pemirsa, sejumlah artis ternama ibu kota juga ikut hadir di acara yang bernamakan After Office. Kedatangan Ridwan Kamil disambut warga yang tak sabar ingin berbincang dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Dalam acara yang diinisiasi oleh Raffi Ahmad ini, Ridwan Kamil mendengarkan keluh kesah warga Jakarta. Warga yang hadir menyampaikan permasalahan terkait lapangan kerja hingga industri kreatif. Acara bertajuk After Office ini digelar bukan untuk ajang kampanye.
Ridwan Kamil hadir atas undangan Raffi Ahmad yang ingin berdialog langsung dengan warga demi masa depan Jakarta yang lebih baik. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil bilang akhirnya ya udah kita sosialisasikan saja program-program yang bagus untuk generasi muda. Jadi ini sebenarnya acara after office ini acara saya yang mengundang Pak Emil dan mengundang secara terbuka teman-teman generasi muda. Tak lupa, Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Raffi Ahmad yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jadi sebagai Bapak Saksi Nikah, saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya, dikasih gagasan, saran-saran, supaya pulang dari sini bisa direkrutkan, mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival. Sejumlah artis ikut meramaikan acara ini, diantaranya ada Atta Halilintar, Aurel, Nagita Slavina, dan Paula Verhoeven. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cawagup Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul berjanji akan menyejahterakan buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta nanti. Dalam kesempatan lain, Rano Karno juga menghadiri festival di Kebagusan dan menampung aspirasi warga. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Bang Dul melanjutkan agenda kampanye dengan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI DKI Jakarta di Warung Bang Dul, Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di hadapan kaum buruh, Sidul mengaku siap mengakomodasi aspirasi para buruh. Ia pun berjanji untuk mengembalikan hak-hak buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Ya kesejahteraan kaum buruh misalnya itu kan, karena waktu itu memang sempat berhenti pada waktu pandemi. Nah, saya bilang insya Allah kalau memang nanti ya saya sama Mas Pram memang datang ke DKI, kita akan kembalikan hak-hak buruh yang memang pernah diterima. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh kok. Setelah bertemu dengan serikat buruh, sehari setelahnya Rano Karno melanjutkan kampanye di Kebagusan, Jakarta Selatan. Dalam Festival Warga Kebagusan Menyala ini, Rano menyampaikan sejumlah program unggulan, diantaranya menaikkan insentif RT RW dan petugas posyandu, membangun balai rakyat, dan bursa lapangan kerja di setiap kecamatan. Ia juga menjaring aspirasi dari para warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.